berapa minggu lalu itu, sorry berapa bulan yang sebulan lah ya, itu beredar Hmm. di Indonesia, kan termasuk di Cilacap, di tempat Oke. kita nih, dan sangat dekat beritanya itu ada di dekat rumah orang tuaku. Di Oh. satu jalanan di daerah sini kita ya, Udah sampai? udah sampai dan yang Aku pikir lebih tadi ketika kita bahas di luar sorry ya, di luar kamera itu yang Cilacap itu yang dulu. ini yang sekarang. Oh, yang sekarang ada? Iya, yang makanya bilang, makanya Aku aku bilang baru tadi tahu. repetisi, di Indonesia kan kejadian lagi nih, Pak. Nah, Iya. awalnya tuh kalau nggak salah di Jakarta atau di daerah something gitu ya. Nah, Heeh. seminggu kemudiannya di Cilacap, di tempat kita. Yang ini aku kayak, ah kok kok Oh. secepat ini ya beredarnya kayak roco tadi aku bilang kan. Nah, dan ternyata yang di Cilacap ini, aku dapet kiriman itu Heeh. deket di rumah orang tuaku. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan Bukan basa-basi. basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal bahas Hmm. hal yang kami yakin itu adalah overthinking-nya Bapak-Bapak juga, tapi jarang diceritain karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi kalau Bapak-Bapak yang jarang bercerita, pengen bercerita, tulis-tulis aja di komentar Yap, channel ini. betul banget. Oke, jadi gini Pak Bewok, di episode yang malam ini tuh gini, Mhm. aku tuh agak ngerasa aneh gitu loh. Apa Setiap nih? kali nih muncul kayak fenomena horor di masyarakat gitu ya, mau Oke. tuh kayak teror pocong lah apa gitu kan, itu tuh apa ya, kita tuh kan pasti langsung tanya gitu, "Ini hantu apa hoaks sih?" Gitu kan, ya kan. Iya Tapi iya ya di iya sini iya. aku bakal geser, pertanyaannya itu adalah bukan bukan sekedar hanya ada hantunya atau enggak gitu ya, bukan ke arah Mhm. situ, tapi ada nggak sih yang diuntungkan gitu, atau siapa gitu yang diuntungkan gitu kan Oh, ketika masyarakat itu jadi takut gitu loh. oke. Jadi karena gini ya, sepanjang aku pelajari dalam ya sejarah-sejarah yang pernah aku baca gitu kan, Mhm mhm. ketakutan itu nggak muncul secara alami gitu loh. Kadang-kadang ketakutan itu Mmm, bisa diproduksi gitu loh. Akhirnya oke. juga bisa diarahkan bahkan gitu kan Iya. dan juga akhirnya bisa dijadikan untuk apa ya gampangannya itu, untuk ngebuat masyarakat itu lebih diem lah gitu gampangannya. Dibungkam gitu. Wah, Iya bahasa bahasa ininya kalau aduh. tadi halusnya ya gitu. Takut juga ya. Jadi Terus terus terus. subtopik kita tuh gini Pak Heeh Bewok, heeh heeh jadi heeh. horor itu bahkan bisa dilakukan menjadi suatu teknologi ya akhirnya keluar juga nih, Mmm. pembungkaman sosial, keluar juga dari mulut. Karena gini yang pernah aku pelajari, nanti tolong dari Pak Bewok kan memang orang Iya, komunikasi itu ya, dari yang pernah aku pelajari dari studi komunikasi itu adalah istilah bernama psychological, operation, psychological operation. Jadi psychological operation, mhm. simpelnya si psychological, operation itu adalah upaya gitu loh untuk Mmm. mempengaruhi gitu kan persepsi, terus juga Ah, emosi sama perilaku dari target gitu kan, oke. bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa takut gitu loh. Mmm, Terus mhm juga apa ya, mhm. dengan rumor gitu Iya. kan, terus juga dengan simbol, dengan suatu narasi gitu Pak Bewok. Wah, iya Dan siap. dalam masyarakat yang mostly gitu ya, sangat dekat dengan mistis ya di Mmm, negara kita, kita masih iya. bisa bilang itu masih berlaku gitu kan, Kental lah gitu masih ya. kental gitu Mmm. kan. Jadi masyarakat yang memang sangat dekat dengan ya mistis-mistisan gitu kan, ya simbol-simbol yang berupa hal-hal horor, mistis, hantu itu kan jadi alat yang paling efektif gitu loh, ya Ah, kan. bener bener Karena bener. kan gini, hantu itu kan nggak perlu dibuktikan, dia perlu Iya. dipercaya aja gitu loh sama banyak orang, ya nggak Oke, sih? Ya iya kan? lagi beneran. Dan ketika yang namanya masyarakat itu ya, ini ketika masyarakat itu percaya sama Mmm, yang namanya teror gaib tuh kan, iya. maka itu kan ya orang itu bisa takut keluar rumah, atau dia mau Mmm, keluar rumah, orang rumahnya yang takut, dia jadi nggak boleh keluar. Akhirnya mmm, apa? Takut ngumpul gini ngobrol-ngobrol, bicara iya gitu iya kan, iya. takut mempertanyakan sesuatu, akhirnya bahkan jadinya saling curiga, cemas gitu kan, dan akhirnya ya pada titik itu tuh jadi horor ini bukan lagi hiburan gitu loh. Mmm, Seperti kita dibahas episode di sebelumnya itu horor sebelumnya. tuh hiburan gitu kan, Mmm, ataupun ya horor ini sekedar simulasi di kepala kita untuk menghadapi ketidakpastian itu kan. oke. Tapi ini jadi horornya jadi alat nggak sih gitu loh, alat PP itulah, pol Iya 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 iya. Menarik gitulah nih ya, ya. menarik nih. Gimana tanggapan dari Pak Boyok di situ? Ada yang mau Wow. ditanggapin dulu nggak? Jadi kalau kalau sebelumnya di episode sebelumnya kita ngebahas Mhm, horor di film gitu ya, Pak, ya. Kalau sekarang nih horornya ini horor kenyataan horor gitu. yang nyata gitu ya Ya, kan. ya belum lama kan ada teror pocong Betul. gitu kan. Lu bapak-bapak di sini ada yang ngalamin nggak ini gitu ya? Dulu ada juga ya kan, Aku dulu. baru baru ngeh ya, maksudnya ternyata Ya, itu udah apa ya, ini repetisi ya dari, repetisi. zaman dulu banget gitu ya kan. Terulang lagi gitu. Itu dia. Kemarin juga memang, jujur ya kalau ngomongin horor teror pocong itu di Cilacap, kupikir sorry, teror pocong yang beberapa bulan kemarin ini muncul lagi gitu ya, Mhm. muncul lagi dari tahun yang lalu, yang beberapa tahun yang lalu itu,
aku mikir ini kayak iseng aja sih, keisengan ya. Sampai Oke. akhirnya aku pikir kok kayak roadshow gitu, roadshow lagi. Akhirnya jadi kayak sistematis kan? Maksud aku kayak gitu ya Ya, kan. Aku pikir, satu ini, iseng lah gitu ya kan, sekelompok oke. anak-anak muda yang gabut misalnya gitu. Mmm, Kok tiba-tiba besok pagi betulnya ada di sini, betulnya di ya, sini. Yang aku pikirin ketok-ketok lagi itu ya lagi kan, bawa kan. sajak gitu. Nah, sampai akhirnya aku pikir, udahlah entar ajalah aku ngeliatnya. Tapi algoritma lah inilah ya, sosial media mengantarkan berita-berita itu ke timeline-ku kan. Ya, Yang kulihat ternyata, "Oh, oke ini kayaknya bukan bukan sekedar tren sih," aku bilang gitu kan, "ini memang ada mmm, maksud tersembunyi nih," gitu kan. nah, Nah, sampai tadi barusan Pak Magang menyampaikan, hal ini kebuka lagi nih bahwa dari aku kayak kebuka tuh maksudnya gini loh, ini sebenarnya di-setting nih gitu ya kan, direncanakan nih gitu ya kan yang tadi bisa jadi direncanakan. bisa jadi Ya, direncanakan kayak gitu kan. Maka, yang bisa aku ceritakan adalah aku inget banget waktu masih kuliah di ilmu komunikasi semester mhm, 2 atau 3 gitu ya Pak, masih tahun awal, aku dikenalin sama teori namanya agenda setting. oke, menarik nih. Apa Tadi itu agenda kalau setting? tadi dengerin penjelasan soal PSYOPS tadi ya, Psychological operation tadi, psychological oke. operation tadi, di apa ya, keilmuanku dan aku meyakini bahwa, itu lebih mirip dengan teori tadi, agenda setting. Oke, Sebenarnya agenda setting ini pernah sih ya, sebenarnya di episode yang sebelum-sebelumnya kita bahas bahwa agenda setting adalah bagaimana kemudian agenda setting adalah, teori yang sangat erat kaitannya dengan media, media gitu kan, misalnya, ya apa namanya, jurnalisme lah gitu. oke. Sampai akhirnya, di fenomena yang kayak gini pun, jika kemungkinan itu benar gitu ya, ini kan Iya, menurutku gitu kan ya, maka agenda setting udah bukan soal media, massa lagi, tapi udah bagi siapa saja yang mungkin memiliki kekuasaan, dia bisa mengatur, sosial, artinya memiliki kontrol sosial, oke. dengan pendekatan tadi agenda setting ini gitu kan. Ada satu agenda yang akhirnya di-setting, ya sesuai namanya lah, agenda setting. Ada satu, agenda, ada satu rencana, apa pun itu kita nggak tahu, tapi itu di-setting gitu loh. Ada kemungkinan itu setting berarti kan? Kalau di teori agenda setting, ya akhirnya itu memang Akhirnya di-setting, memang, oke, bukan lagi kemungkinan, tapi memang itu adalah sebuah rencana gitu loh, Pak. Ini oke. kalau dari Berarti sudut kemungkinan yang kita bahas adalah kemungkinan ini bisa jadi agenda setting gitu kali maksud ya? aku kayak gitu. Oke, Aku mengandalkan bahwa, ya ya, dengan pendekatan yang kupahami soal agenda setting, fenomena-fenomena ini jika mungkin itu benar, ya ini adalah satu praktek agenda setting. oke. Itu yang aku bilangnya Yes gitu yes. kan. Karena akhirnya, kalau aku kembalikan ke media massa gitu, Pak, ya. Media pada awal-awal dulu media massa, pada awal dulu memang lahir gitu kan ya, Mmm. memang, eee, apa ya, dia menjadi corong gitu loh, Pak. Pembicaraan publik ini mau ke mana sih sebenarnya nih? Nah ini memang, Oh, apa namanya, kita pelajari di ilmu komunikasi itu memang, media massa punya power di situ gitu lah ya kan. punya si agenda setting itu tadi, Betul ya. oke. Paling gampangnya gini Pak, tiap minggu itu rapat redaksi pasti akan selalu diadakan. Ini kalau kita ngomongin di redaksi itu maksudnya, media massa TV, elektronik sih maksudnya media massa elektronik, media massa cetak gitu kan, itu masih dilakukan yang namanya rapat redaksi. Oke. Di situlah di-mapping, apa namanya, nih apa nih yang lagi hype, apa sih, by data mungkin mungkin Atau sekarang ya, apa yang mau dijadikan suatu polemik gitu? maksud aku kayak gitu. Oke, By data apa nih yang lagi rame dan kemudian, mau diarahin ke mana kita mau ya. belok mana, oke. Awal mulanya di meja Ya, redaksi, ya awal kan. Awal mulanya. mulanya di meja redaksi. Itu yang apa, aku bisa ngomong kayak gini karena, ya aku apa ya, ada di Ya, dalam situlah gitu ya kan, Pak, eee, pada masa itu. Nah maka, yang aku mau cerita adalah agenda setting ini memang sebuah action mhm. dari kami-kami ini ya, di redaktur itu ya kan, di meja redaksi itu untuk tadi, melihat dan menggiring ya kita mungkin bahasa gampangnya menggiring opini lah gitu ya kan, Oke. memunculkan opini dan itu memang kita lakukan gitu. Supaya apa? Supaya sebenarnya tujuannya balik lagi ke orang supaya mengkonsumsi informasi dari media kita. Mmm. Tujuannya di situ Oh awal ini mulanya. dalam konteks kalau yang Pak Bewok sampaikan tadi ya, dalam konteks bagaimana media berjalan pada Yes, umumnya gitu. ya, hakikatnya kayak gitu. Ya, Tapi kemudian dengan fenomena-fenomena ini, kalau aku tadi dengar penjelasan soal PSYOPS tadi mmm, kok mirip ya dengan agenda setting. Nah, oke. kalau di media kembalinya adalah bagaimana, kami gitu ya, media beroperasi supaya Orang, audiens balik ke kita, engage ke engage media ke kita kita lagi. ya, Nah, kalau kita keluarkan media dan ke fenomena ini,
apa nih gitu nih yang jadi Apa yang kelihatannya. bisa jadi diatur di situ, Itu dikontrol maksud di aku situ. gitu ya kan. Aku Ya ya ya. mengerikannya, sampai di level, ini soal kontrol sosial dan aku jadi punya pertanyaan, s kenapa dikontrol? Masyarakatnya kenapa dikontrol? Iya, itu Lebih karena besar lagi, siapa yang kontrol? Kan kayak iya, gitu karena yang itu aku tadi takut dengan gitu. ketakutan yang disebar kayak gitu kan, ya itu Yes. tadi ada kemungkinan orang jadi takut keluar, orang jadi takut Mmm, berkumpul gitu kan, orang oke. jadi takut ninggalin rumah atau paling tidak keluarganya akan takut dan melarang dia untuk keluar rumah gitu kan. Tapi itu bener Jadi kejadian. jadi suatu kontrol Jadi gitu kan. sebuah kontrol. Karena memang ya sorry, maksudnya aku menanggapi itu Mhm, aku kepikirannya gini, Pak, waktu kemarin beberapa minggu lalu itu, sorry beberapa bulan yang sebulan lah ya, itu beredar mmm, di Indonesia, kan termasuk di Cilacap, di tempat oke. kita nih, dan sangat dekat beritanya itu ada di dekat rumah orang tuaku, di Oh, satu jalanan di daerah sini kita ya, udah sampai? udah sampai dan yang Aku pikir lebih tadi ketika kita bahas di luar sorry ya, di luar kamera itu yang Picasso itu yang dulu. yang sekarang. Oh, yang sekarang ada? Iya, yang makanya Aku aku bilang baru tadi tahu. repetisi. Di Indonesia kan kejadian lagi nih, Pak. Nah, Iya, awalnya tuh kalau nggak salah di Jakarta atau di daerah something gitu ya. Nah, heeh. seminggu kemudiannya di Cilacap di tempat kita. Yang ini aku kayak, "Ah, kok Oh. secepat ini ya beredarnya kayak roco tadi aku bilang kan." Nah, dan ternyata yang di Cilacap ini, aku dapet kiriman itu Heeh. deket di rumah orang tuaku. Aku bisa membayangkan maksudnya gini loh, rumah orang tuaku kan ya aku tahu gitu kan, di lingkungannya juga aku pun tahu gitu kan. Kok tiba-tiba ada di situ gitu ya kan. Mmm. Gini yang aku mau bilang adalah aku tadinya, concern-nya gambar ini AI, sampai akhirnya cross check dengan beberapa orang, memang itu rumah ada CCTV-nya. Oke. Jadi aku bisa, kalau aku sih, aku pribadi menilai itu adalah AI, tapi dengar dari testimoni dan cerita itu sebenarnya asli. Asli itu maksudnya gambar emang ada terornya Gambar itu dari gitu loh, footage CCTV gitu maksud aku kan? kayak gitu. Oke. Tapi terlepas itu benar atau enggaknya, yang aku mau bilang adalah tadi, jika memang ya kan ini adalah sebuah agenda setting gitu ya Mhm. kan. Eee, menjadi make sense karena daerah rumah orang tuaku itu yang ada itunya, itu memang, kalau temen-temen tahu di Cilacap tuh deket sama pusat orang nongkrong. Paham nggak maksudnya kayak kan Oh tadi iya. kan, Iya iya iya. kan Betul kontrol betul betul. sosial Kita nih. nggak perlu sebut ya, mohon maaf ya Iya gitu kan. betul, Tapi emang pokoknya itu ada tempatnya. tempat orang nongkrong, Yes, betul. makanya aku lihatnya kebukanya gini Pak, jika memang ini adalah sebuah agenda setting tadi aku bilang kan kalimatku, itu memang ada di tempat yang orang tuh rame gitu lah ya kan. Iya Nah, iya iya. maksudnya gini, kenapa tidak muncul di sini? Kenapa tidak muncul di let's say di daerah utara Cilacap ini gitu ya kan? Iya. Karena tempat yang ramai Di sana ngumpul tuh di sana gitu. gitu. Dan aku jadi speechless karena, apa ya, kontrol sosialnya ini yang Mmm. wow jangan-jangan iya ya gitu. Ya tapi bahkan gini ya, kita nggak bisa bilang ini sekedar, "Oh ini karena, masyarakatnya masih pada mistis, masih ketinggalan." Mmm, Enggak nggak bisa juga kayak gitu, gitu karena juga itu ya. tadi gini, aku tuh pernah baca yang namanya Operation Wandering Soul. Oke, Itu yang tadi kita mhm. bicara di belakang kamera itu masalah di Mhm. waktu di perang Vietnam itu gitu kan. Oh iya Jadi, iya iya iya. dan ini tuh cukup terkenal tuh. Jadi selama perang Vietnam itu militer Amerika itu menjalankan operasi ya psikologis tadi lah, Psycho Ops tadi psyop itu lagi ya, gitu kan, heeh yang heeh. namanya itu tadi Operation Wandering Soul. Jadi Oke. mereka tuh manfaatkan kepercayaan budaya, masyarakat itu bahwa kalau misalnya orang yang dia tuh meninggal itu tanpa pemakaman yang layak, dia Mhm tuh mhm. bakal jadi arwah yang tersesat dan menghantui Ah, masyarakat, mengganggu gitu menghantui. kan. Jadi itu malam hari itu mereka tuh muter rekaman suara tangisan, suara jeritan di Oh, hutan-hutan gitu kan, dan suara arwah-arwah gitu, pakai speaker gitu iya bahkan gitu kan, iya itu yang iya. ditaruh di hutan-hutan gitu kan. Jadi akhirnya ya tentara Amerika itu tadi itu, dia Mmm, menggunakan rekaman itu tuh untuk gimana sih, nurunin moral lawan gitu loh. mhm mhm. Dan ngebuat pasukan tentara itu merasa, "Aduh aku bakal dihantui Iya, nih," gitu kan, karena kan sebenarnya iya gitu loh. Jadi tujuannya situ. kalau ada yang nganggep penggunaan horor itu sebagai alat apa ya, sebagai alat operasi psikologis itu tuh adalah hal yang mustahil, Oke, nyatanya dalam perang Vietnam itu pernah praktekin, dilakukan dan bahkan bukan sama dukun, sama militer modern gitu iya kan. iya Jadi iya ini iya. cukup masuk akal ya Mhm, kalau ya ini kita nggak lagi men-judge siapa-siapa ya iya iya teman-teman ya, iya, tapi kita lagi coba mikir aja itu, betul betul mungkin betul. nggak sih, bisa jadi nggak Nah, sih itu gitu dia kan jadi kan. muncul hipotesa ya. Iya, jadi muncul hipotesa gitu loh. Nah, gini aku sebenarnya bener-bener, apa ya, tadi aku bilang, sampai ada tetangga ya yang japrik aku di WA, Mmm, "Mas, ini bener nggak?" Gitu ya kan. Aku bilang, "Ini AI," aku bilang kayak gitu ya kan.
Ya, Tapi dia tadi menambahkan bukti, "Mas, tapi ini CCTV emang beneran ada," kayak gitu kan. ya, Okelah, terus akhirnya aku coba tapi gini Pak, yang aku mau bilang gini, ketika fenomena itu kejadian gitu ya dan terutama di Cilacap gitu ya, jujur sih memang ya, warga akhirnya cuek gitu loh. Maksudnya kayak itu cuman muncul sesaat itu doang, mmm, dan pas besoknya aku tahu, aku cerita sama orang tuaku, "Masa iya sih?" Gitu. Saya lebih ke ya, bertanya yang lucu gitu loh, tahu nggak? Kayak yang ya. kayak, "Ah, masa iya Ya sih, mungkin karena Oi?" Gitu belum loh. belum masif ya, karena aku tadi malah belum tahu, baru tahu ini kalau Nggak ternyata tahu kita ini ya. udah ada Dan ada juga yang juga gitu, ada gitu. juga. Kalau yang kemarin di kota-kota lain kan cukup cukup meresahkan ya, Iya, sampai ketok-ketok bawa sajam gitu betul. kan. Kalau ini kayaknya bener-bener kayak cuman berdiri doang gitu loh. Mmm, Nah, cuma gini Pak, ada satu satu teori lagi ya Pak yang kita lihat di fenomena sosial ini, soal apa ya istilahnya, trending gitu loh, kayak gini, inspired by gitu loh. Pet-Buy ya. Aku nggak tahu ini ya, apa, namanya mungkin ada ilmiahnya, apa secara teorinya ada, cuman akhirnya orang tuh yang soal isengnya tadi itu loh. Jadi Jadi menduplikasi itu maksud gitu aku ya. menduplikasi. Iya, Aku mau bilang, ini terlepas dari agenda setting gitu kan ya, iya. tapi memang fenomena, ini tuh kayak kayak, "Wah lucu nih," gitu kan. Ada orang Jadi bisa sekedar trigger akhirnya diduplikasi sendiri sama yes, masyarakat kayak gitu, gitu. bisa jadi Betul, hal yang kita khawatirkan ya gitu kan, ada bisa kayak gitu jadi juga. seperti itu. Kenapa? Karena aku bilang kayak gitu karena, sorry to say ya, maksudnya di Cilacap yang kita kayak gini pun, aku nggak tahu, maksudnya kemiskinan kita kan juga cukup tinggi lah, aku bilang kayak gitu ya kan, Ya, aku mau bilang tuh kayak gitu. ya UMR kita nggak gede. Ya, artinya kan, apa ya, masalah sosial salah satunya kriminalitas. Iya. Nah, dia dapet aku nggak tahu nih, aku juga nggak bisa men-judge oknumnya, artinya gini loh, "Wah, Inspire tuh seru nih," gitu ya kan, jadi kayak ikutan ah, gitu ya kan. Bisa jadi, Terinspirasi gitu loh, Bang, karena memang motivasinya mungkin ekonomi kan gitu ya kan, dia berharap, apa namanya, dia menyebarkan teror juga kan gitu ya kan. Karena, yang ku tahu gitu ya, seingetku dikirimin foto itu, gambarannya gini, ini kalau misalnya ini kaca adalah pintu gitu kan ya, CCTV itu di sini loh, jadi ngambil dari sisi kanan atas. ya. Dan itu memang dia kayak cuman pakai kain yang tangannya kelihatan lagi di depan dada gitu ya kan, menutupi Oh, apapun itu yang apa lagi yang dia dia pegang, pegang, kan oke. kayak gitu. Jadi, berharap mungkin ketika ketok-ketok ataupun kan paling parah tuh modusnya adalah matiin Konten meteran listrik, listrik ya, jegrek, terus nanti kan refleks orang kan keluar gitu kan. mmm, Jujur aku, apa ya, cukup takut lah karena aku merasa takut kayak gini, orang tuaku yang di sana aku sama orang tua beda rumah gitu ya kan. ya, Jika aku mungkin kejadian di rumah kan itu sangat beresiko buat orang tahu kan. Itu sih aku ya. ketakutannya di situ doang, bukan soal si pocongnya gitu kan. Iya, akhirnya kan itu jadi khawatir gitu loh, Yang bukan khawatir di kita situ. nggak takut pocongnya, tapi Enggak, takut iya. pikiran kita ya ke mana-mana, itu tadi, karena itu sesuatu yang tidak pasti, dan Yes, kita nggak suka sama yang nggak pasti itu akhirnya pikiran kita ke mana-mana gitu loh. betul. Nah, Apakah ini begal, apakah itu ini dia. emang orang iseng doang Nah, gitu itu loh. dia, kan muncul-muncul teori-teori kayak gitu. Iya, Makanya aku bilang, aku lebih menyoroti soal apa namanya, fenomena teror pocong ini lebih ke, masalah sosial yang pemicunya adalah ekonomi, ya kan. Itu sih buat aku ya kan. mmm, Sampai akhirnya aku tadi dengar soal psyops ini, wah masuk akal juga gitu ya jangan-jangan kan. bisa jadi agenda setting gitu ya. Betul yang tadi aku mau bilang kayak gitu sih, ngeri juga sih sebenarnya kalau 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 kejadian Iya, agenda setting kan, iya kayak gitu kan. ya jadi, mungkin kurang lebih seperti itulah, kita tetap perlu waspada, tapi ya Hmm, itu jangan takut sih harusnya. Kita harus, justru harusnya iya, lingkungan bertetangga itu harus lebih koordinasi, ya lebih nggak sih? koordinasi kan, Jangan takut ke arah situ gitu loh. dulu ada istilah jogo-tonggo ya waktu di Iya, Covid kan gitu, kayaknya perlu perlu dinarasikan lagi sih dinarasikan lagi kayaknya nih, kita sih. tetangga saling jaga gitu kan. Betul, maksudnya udah ada apa sorry, siskamling ya, itu bagus. Iya, Tapi narasi bahwa kenapa sih kita harus siskamling, ya itu perlu ditingkatkan lagi deh, kayak waktu dulu Covid ada jogo-tonggo tuh, kayaknya menarik juga tuh untuk bisa iya. dimunculkan lagi kan gitu ya, Ya Pak, atau ya? ya mungkin kita bisa, apa ya bilangnya, paling tidak minta tolong lah kepada Mhm, mhm. bapak-bapak dengan ya yang berwajib di situ gitu kan. Iya, Lebih jaga lagi nih kita masyarakat gitu. Karena kita 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 seharusnya masyarakat tuh umumnya tidak akan pernah lah mmm, apa ya bilangnya, memusuhi gitu oh iya, aparatur-aparatur iya, yang iya. ada gitu kan. Justru kita sebenarnya berharap mereka menolong Iya, kita gitu kan. kan Ya kalau benar-benar menolong kita, ya tentunya kita nggak mungkin sekedar berterima kasih gitu loh. Pasti akan ada lah, betul, betul, dampak-dampak positif yang lain betul. gitu kan. Nggak ketang malam-malam kita kasih martabak gitu. Kupikir itu ini ya, Indonesia seperti itulah ya, budaya kita di Jawa kan Iya, kayak gitu nggak sih? Kayak, heeh, apa ya, saling lah gitu ya saling kan, gotong royong lah, gotong saling royong, bantu. dan itu bukan sebuah, apa ya, apa, menjilat gitu nggak sih? Kayak ini Iya, kita timbal berhubungan balik baik aja kan, timbal timbal balik balik, aja, feedback saling yang baik kan saling kayak kasih gitu ya feedback kan? baik. Kayak gitu Okelah, sih, Pak. mungkin ya kita bisa simpulkan
jangan-jangan itu bisa jadi ada suatu agenda setting. Jadi kita harus lebih waspada dan ya lebih saling 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 mengingatkan, saling mengingatkan. menjaga antar tetangga. Jadi mungkin kita bisa simpulkan gini Pak Bewok, Mhm mhm. pertanyaan yang paling penting itu setelah aku catat itu adalah Mhm. bukan masalah hantunya nyata atau enggak ya kan, Iya lagi. tapi justru ya rasa takut itu sedang bekerja untuk siapa nih, itu yang kita perlu Wah, pertanyakan dan perlu waspada di itu situ gitu bener loh. tuh, bener Karena bener kadang bener. yang paling menakutkan itu bukan pocongnya, ya kan. Yang menakutkan itu bukan dukunnya itu, bukan cerita Iya, gaib, cerita horornya gitu loh, tapi yang menakutkan itu adalah ya kemungkinan bahwa rasa takut, masyarakat ini sedang dikelola gitu loh oleh seorang oknum. manusia yang sebenarnya sangat rasional gitu, di balik itu gitu loh. Asik. Yah kita nggak pernah tahu, bisa jadi ini pemikiran aja, kita Iya nggak lagi iya chat iya iya siapa-siapa. iya, bener bener Oke bener. jadi, ya itulah paling di episode yang kita sampaikan ya, pokoknya terus Siap, tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana ya kita akan terus, membahas hal-hal yang saya yakin menjadi overthinking para bapak-bapak juga. Jadi kalau bapak-bapak yang overthinking, jarang bercerita, tidak punya tempat cerita, cerita aja di kolom komentar channel ini. betul. Jadi sekali lagi pokoknya terus tumbuh bersama kami di mana obrolan Bapak bukan Bukan basa-basi. basa-basi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.